Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra dan Rumah Sakit Secipik. Saya sekarang agak jarang ya memang membuat video panjang. Mohon maaf sebelumnya buat teman-teman yang sudah setia subscribe dari tahun 2010 ya. Itulah saat pertama saya memberikan edukasi via YouTube channel ini. Nah, teman-teman, apa yang kita mau bicarakan pada hari ini sebenarnya adalah topik yang sudah sering diberikan, tapi saya menjadi menarik karena ternyata banyak hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki dari cara pola pikir kita terkait dengan masalah kejiwaan. Nah, 18 tahun lebih menjalani profesi sebagai psikiater, saya melihat bahwa banyak di antara teman-teman yang menjadi pasien terutama itu tidak sepenuhnya menyadari bahwa masalah kejiwaan ini adalah masalah yang kompleks dan mungkin tidak semudah kita melihat sebagai situasi yang bisa kita kendalikan segera. Nah, mengapa demikian? Karena dari pengalaman saya bertemu pasien, rata-rata lebih dari 50% kasus yang datang itu adalah kasus yang sudah lama. Jadi sebenarnya pasien ini sudah mengalami gejala-gejala gangguan kejiwaan ya, itu sudah sejak lama. Ini aja terbatas dalam konteks psikosomatik dan cemas ya. Karena kami di EMC Alam Sutra lebih dominan klinik psikosomatik fokusnya, dan banyak di antara teman-teman mungkin yang sudah pernah datang berobat itu memang 2/3 pasiennya adalah keluhan fisik gitu ya. Jadi terkait dengan hal tersebut, nggak pernah terpikir mungkin oleh beberapa orang datang ke dokter jiwa untuk mengobati gangguan lambung gitu ya. Itu mungkin agak susah untuk diterima gitu ya oleh teman-teman semua. Namun kenyataannya memang demikian ya. Banyak kita melihat proses pengobatan itu tidak sepenuhnya bisa mengandalkan masalah-masalah yang terkait dengan kondisi fisiknya saja. Jadi bisa aja tuh obat itu bisa masuk, kecemasannya bisa dikurangi mungkin dengan pengobatan pakai obat-obat lambung, tapi ternyata kok nggak sepenuhnya bisa membaik atau bahkan kambuh lagi. Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan sama teman-teman semua. Kalau kita melihat perspektif dari pengobatan, kita tahu bahwa mengobati masalah cemas psikosomatik ini tidak seperti mengobati pasien yang mengalami infeksi. Ya, jadi saya sudah sering ngomong sama pasien gitu ya, kalau ketemu di praktek. Bapak Ibu mungkin nggak bisa menganggap apa yang terjadi pada Bapak Ibu itu seperti kena penyakit infeksi, batuk pilek, TBC, atau demam berdarah sekalipun, di mana ada tenggang waktu dari sistem tubuh itu melakukan suatu perbaikan. Misalnya contoh orang yang mengalami DBD ya, kalau nggak ada komplikasi maka DBD itu dengan cairan yang baik, kita melewati fase krisisnya sampai trombositnya turun dan akhirnya dia meningkat kembali trombositnya ya, dan di situ tinggal nunggu baik gitu ya, tinggal nunggu paling ada rash ya atau ada merah-merah kulit keluar gitu karena demam tinggi, kemudian dia juga membaik, sakit kepalanya sudah mulai membaik gitu ya, dan akhirnya bisa pulang mungkin sekitar 5-10 hari lah kalau DBD. Nah, TBC juga begitu ya, pengobatan 1 bulan pertama kalau dicek mulai ada perbaikan ya, mungkin kalau kita lihat di bakterinya itu sudah jauh berkurang bahkan hilang. Kemudian dilanjutkan sampai 6 bulan dan selesai. Tapi kalau gangguan kejiwaan, itu yang menarik. Banyak orang yang mengatakan ada sebagian yang mungkin cuma 2-3 bulan bisa baik. Betul. Ada juga yang bisa sampai 1 tahun, 2 tahun baru membaik. Atau ada juga yang terus-terusan makan obat. Nah, mengapa bisa demikian? Karena yang diperbaiki itu adalah sistemnya. Nah, sistemnya ini yang menghasilkan pikiran dan perasaan serta perilaku itu setiap hari kan dipakai juga sama kita. Ya,
Kan kita tahu bahwa kepribadian itu sudah terbentuk bahkan sejak kita masih dalam proses di dalam kandungan gitu ya. Sudah berproses tuh. Nah, itu yang membuat perbedaan dalam bagaimana kondisi di otak kita itu terpengaruh. Apa yang kita dapatkan itu berbeda. Makanya nggak usah heran, dua anak kembar kalau dipisahkan, ya ini nggak usah dipisahkan aja beda karakter ya, seperti anak saya. Apalagi kalau dipisahkan, yang satu diasuh sama keluarga yang punya latar belakang ini, yang satu lagi diasuh dengan latar belakang keluarga ini gitu. Itu beda. Mungkin ada sifat-sifat dasar genetik yang dari ibu dan bapaknya yang nggak berubah banyak. Tapi proses perkembangan kepribadiannya itu menjadi berbeda. Nah, mengapa penting nih teman-teman? Karena kepribadian itulah yang nantinya menjadi dasar dari gejala yang dialami. Misalnya orangnya perfeksionis, pencemas, maunya menang sendiri, terlalu berpikir fokus pada dirinya, ingin mencapai segala macam sesuatunya dengan cepat, itu akan menimbulkan eksesnya kecemasan yang terus-menerus. Tapi kalau orangnya easy going, tenang ya, mungkin dia dapat peristiwa yang nggak nyaman sekali ya, mungkin di dalam kehidupannya pasti ada nggak enak, tapi dia bisa melewatinya dengan baik, dengan stabil, maka akhirnya bisa jauh lebih baik gitu dengan segera daripada yang tadi punya kepribadian seperti itu. Jadi hal-hal yang membuat orang itu menjadi lebih baik segera ataupun menjadi lebih stabil segera itu setiap orang bisa berbeda. Itu juga yang saya bilang ke pasien ketika ada pasien yang datang segera ketika dia mengalami gejala gangguan kejiwaan yang cukup lumayan mengganggu kehidupannya. Kenapa? Karena dia aware, dia baca di mana di sosial media atau dia chat GPT atau dia pakai Meta AI apapun itulah untuk mencari informasi dan dia segera datang. Dia nggak lagi tunda-tunda tuh. Dan setelah dia mendapatkan kejelasan tentang masalah penyakitnya, dia jadi aware. Oh, ini tuh masalah saya. So I have to fix it immediately, segera ya. Dan ini yang jadi salah satu hal yang mungkin bisa berbeda untuk setiap orangnya. Nah, saya berharap pengertian tentang bagaimana berprosesnya pengobatan, kemudian juga proses perubahan yang bukan cuma obat ya, tapi bagaimana memanfaatkan diri sendiri untuk perbaikan itu juga penting. Banyak orang mengatakan, saya kepingin tuh dapat obat sekali terus langsung baik dok, tanpa berusaha. Nggak mungkin teman-teman ya. Anda kalau punya pikiran begitu lebih baik Anda baca lagi baik-baik ya. Nggak ada obat ajaib yang bisa mengubah tersebut. Ya saya udah bilang berkali-kali bahwa obat itu memfasilitasi perbaikan itu. Ya bukan cuma sekedar teman-teman itu makan obat, ada pil magic langsung Anda baik semua gejalanya. Jadi orang yang berbeda, apalagi ada yang ngarepin saya mau, makanya dok gimana cara ngobatinnya NPD, dia pikir NPD bisa selesai, misalnya narcissistic personality disorder gitu. Saya bilang nggak bisa, NPD nggak bisa ya. Yang mau berubah itu orangnya, dia mesti sadar dulu dia penyakit itu, tapi itu kan nggak bisa disadari ya. Kepribadian itu nggak bisa sadari. Anda tuh nggak gampang loh menyadari diri sendiri. Makanya kenapa kebanyakan dasar dari terapi sekarang itu adalah mindfulness, kesadaran. Itu yang nanti akan kita bahas dalam episode-episode selanjutnya. Tapi jangan lupa buat teman-teman yang ingin lebih mendalami proses terapi sendiri, Anda bisa berlangganan ya, join, nggak terlalu mahal, 50.000 sekitar 50 ribuan satu bulannya. Anda bisa ambil download videonya dan Anda bisa lepas langganan supaya lebih murah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman semua berbahagia, tetap semangat dalam menjalani kehidupan dan menjadi orang yang lebih berkualitas hidupnya. Sehat jiwa, sehat raga. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa.